Hadirin yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kopi Sugara Karanggitung, dan saya Khalidun sebagai MC untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf jika penerimaan kami masih sangat sederhana. Fasilitas juga masih belum memuaskan, akses ke lokasi yang masih kurang memadai, kiranya para hadirin bisa memakluminya. Mohon izin, saya sampaikan tentang Kampung Kopi Sugara. Kampung Kopi Sugara adalah area perkebunan kopi rakyat yang terintegrasi dengan peternakan kambing yang bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, terutama kopi robusta. Bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, salah satu misi kami adalah kami bisa menjual dari biji sampai secangkir kopi atau from seed to cup, dan juga bisa menjadi sarana untuk mengenalkan dan memasarkan produk-produk UMKM atau rumahan dari desa Karanggitung khususnya dan dari Kecamatan Gandrung-Mangu pada umumnya. Kampung Kopi Sugara berawal dari penanaman beberapa lahan milik keluarga yang kurang produktif, mulai ditanam pada akhir tahun 2018. Kami sudah menanam sekitar 15.000 pohon atau sekitar 7,5 hektar dengan mitra petani Sugara sampai sekitar 20 orang. Kami berharap dengan menjual secangkir kopi akan banyak membantu membuka lapangan pekerjaan di Desa Karanggitung yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Karanggitung dan sekitarnya. Dengan berkembangnya Kampung Kopi Sugara ini, diharapkan muncul petani-petani kopi baru, pengolah kopi, industri roasting kopi, dan kedai kopi, sehingga lapangan kerja di Karanggitung bisa bertambah. Kami berharap di era digital ini, walau kita tinggal di kampung, kita memiliki pendapatan kota dan bisnis kita bisa mendunia. Kampung Kopi Sugara tidak hanya menjual kopi. Di sini kita menjual juga susu kambing, singkong, jagung, karat, dan produk-produk UMKM lainnya. Jadi sekarang sudah saatnya petani singkong tidak hanya jual singkongnya, tapi juga menjual produk jadinya sehingga ada nilai tambah yang dijual. Selanjutnya, kami berharap kopi menjadi produk unggulan dan ciri khas dari Desa Karanggitung. Sebagaimana Jogja dengan gulungnya, Banyumas dengan mendoanya, dan Karanggitung dengan kopinya. Jadi ingat Karanggitung, ingat Kopi Sugara. Adapun beberapa produk dari Kampung Kopi Sugara ada di sebelah sana. Kita memiliki produk saset yang kami beri nama Wong Kene. Yang kedua ada Robusta Karanggitung. Yang ketiga Arabica Sugara. Selain menghasilkan kopi, Kampung Kopi Sugara juga menjadi sentra argowisata dengan konsep syariah. Salah satu konsep syariah yang kami terapkan adalah setiap 10 menit sebelum azan, kita ada himbauan untuk para konsumen, para pengunjung, sekaligus karyawan kami, supaya dapat beribadah tepat pada waktunya. Selain itu, kita juga menyediakan sarana olahraga. 3 olahraga sunnah yang kita siapkan sarananya di sini. Yang pertama memanah, yang kedua berkuda, yang ketiga berenang. Alhamdulillah untuk cabang olahraga memanah dari Kecamatan Gandrung-Mangu ini, Kampung Kopi Sugara telah mencetak atlet Kopda tingkat kecamatan untuk mewakili di Kopda Kabupaten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita semua diberi rahmat, hidayah, serta inayah
Pertama saya sampaikan terima kasih atas rawuh panjenengan. Mudah-mudahan sampai di Kopi Sugara ini mangkat waras Bali tetap bergas. Waret, ya. Tadi sudah disampaikan kaitannya dengan Kopi Sugara itu berawal dari petani. Memang Karanggintung mayoritas orangnya bertani. Walaupun desanya luas, tapi nyatanya wonge tani. Dari keluasan desa Karanggintung masih banyak tanah-tanah yang tidur. Tanah-tanah yang tidur karena itu unsur dari kemalasan sing duwe senengnya dolanan HP. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat atas dibukanya warung kopi Kampung Kopi Sugara. Ini sesuatu yang luar biasa. Tadi saya pertama kaget pertama masuk ke sini bersama teman saya. Gimana ini lokasinya? Saya sampai kesasar tadi ke sana, Bang. Terus balik lagi. Terus setelah masuk, begitu masuk lihat itu gerbang, kesan saya yang pertama dari ini luar biasa. Berani investasi di sini, di desa. Tapi ini memang satu konsep yang tadi saya dengar dari Pak Haji Gondrong. Memang sekarang itu konsepnya begitu, nuansa alami yang dicari oleh masyarakat. Karena kita jenuh, di rumah, makan di rumah, ngopi di rumah. Sekarang orang mencari nuansa di luar. Ini satu tempat yang cocok barangkali, dan mudah-mudahan saya berharap, berdoa Kampung Kopi Sugara ini semakin maju, semakin besar. Ini akan membawa dampak yang sangat signifikan, terutama kami dari sisi tenaga kerjaan, dinas tenaga kerja. Ini sudah dapat informasi, sudah dapat merekrut tenaga kerja kurang lebih 24. Ini sangat membantu pemerintah daerah, Pak Gondrong. Nah, kita ketahui, saya sampaikan di sini, pengangguran di Cilacap ini ada 83.000. 83.000. Desa miskinnya ada 73, 37, ekstrim. Nah, Karanggintung ini tidak termasuk yang 37, yang 73 juga tidak ya. Kalau ada tamu itu yang daerah sini ya diarahkan ke sini untuk diperkenalkan ya, lewat medsos sehingga Karanggintung, keberadaan kampung kopi ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat secara umumnya. Kalau dulu kita mengenal hanya satu di Cilacap itu Cilumping, kopi Cilumping. Sekarang ada Kopi Sugara dari produk desa Karanggintung. Ini kan menambah lagi potensi yang ada di Kabupaten Cilacap. Kopi ini membawa dampak yang sangat positif, apalagi tadi dengan konsep syariahnya ini tentu saja sangat luar biasa. Kalau konsep syariah itu kan tidak terlalu berpikir profit, tapi tidak ada yang berani orang berusaha di bisnis dengan konsep syariah. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses selalu buat ownernya Mas Desta. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk berani berusaha dan membuka usaha menjadi pengusaha. Ini yang penting karena sekarang itu berharap menjadi PNS angel, honorer angel, kerja di swasta juga angel. Itu jadi anak-anak yang muda yang di sini bisa belajar di sini sesuai konsepnya edukasi, belajar dan berani berusaha sendiri. Sambutan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Desember bulan puasa. Oh, di bulan Desember bulan puasa. Gambarnya sebagai cahaya buat keluarga. Despa Damar Sugara. Luar biasa. Memang orang tua memberi nama itu harus ada artinya. Kalau nenek moyang kita yang perempuan dikasih nama Inem, Epiem, yang perempuan ya. Itu maksudnya wong wedok iki ora sakekan ngomong mingkem. Oke, bener ya?
sing lanang Agus gitu. Kira-kira kayak gitu. Artinya memang setiap orang harus memberikan nama yang memang harus ada maknanya. Gitu. Mbak Haji, saya berterima kasih sekali. Mbak Haji luar biasa hari ini menepati janji akan segera melonsing. Ya. Saya di awalnya tuh nggak ngerti sebetulnya kalau di Desa Karanggintung kok ternyata ada potensi yang luar biasa. Semula saya hanya mendapatkan tugas 2. Yang pertama, saya membantu Bupati dalam penanganan kebencanaan, dan aku udah alhamdulillah apa bersyukuri ya, karena Karanggintung ada yang longsor. Bencana ya. Tapi dalam kebencanaan itu yang harus kita hikmah bukan kesengsaraannya, tapi apa sih yang Allah inginkan, itu yang harus kita cari. Nanti kalau masih ada waktu tak urutkan lah. Ya. Jadi karena ada bencana itu akhirnya ditugasi untuk segera menangani yang terdampak 24 KK, harus segera diamankan, dipindahkan ke tempat yang aman, yaitu yang di lapangan. Nah, BPBD sebagai OPD yang diberi tanggung jawab sebagai mendampingi desa miskin. Aku kaget ternyata Karanggintung desa miskin ya. Orang aku ya, itu kenal, sudah ada SK-nya kok. Desa miskin kok ada yang kayak gini, hasilnya luar biasa. Nah, kita mengkonsep bangunan Huntara. Saya terima kasih kepada warga masyarakat yang sangat luar biasa di Karanggintung, bahkan dari dusun lain ikut bekerja bakti di sana, walaupun hari ini lagi agak mandek kerja baktinya karena kekurangan material, ya material. Nah, setelah masuk sini ternyata ada satu jalur yang sama untuk mengangkat bagaimana desa Karanggintung ini yang tadi Pak Kades nyebut sudah bukan miskin lagi. Tepuk tangan Karanggintung dan masyarakat. Ini yang ingin kita angkat. Ya. Kami berharap bahwa dengan pembangunan Huntara ini, saya sudah matur kepada Kepala BNPB Pak Jenderal Haryanto. Saya sudah kirim gambarnya. Ya. Saya mohon Pak Jenderal untuk berkenan meresmikan, karena ini adalah satu-satunya model Huntara yang didesain dengan yang berbeda, yaitu menjadi konsep wisata dan sekaligus mengedukasi. Prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam undang-undang itu semua sudah tertuang, ya, tertuang di dalam konsep penanganan Huntara ini, termasuk yang penanganan sampai dengan masyarakat yang terdampak ini harus kita sehatkan kembali, harus kita pulihkan kembali sumber pendapatannya yang semula di lokasi sana menjadi petani, sekarang di sini kita tingkatkan, nanti ada lahan UMKM. Dan saya berterima kasih kepada yang memiliki lahan UMKM karena mengizinkan kita tata kembali. Walaupun saat ini penataannya agak terhambat. PLTU S2P Segara Prima Daya yang di Buntong. Dari Pertamina akan membantu untuk pembangunan tamannya di depan dan usaha ekonomi produktif, termasuk pelatihan budidaya madu. Nah, sampai di sini Pak Kaji Gondrong lagi mencari bagaimana memanfaatkan sumber daya kebun kopi yang banyak bunganya dan madu kopi menjadi madu yang bagus, harus didatangkan lebah penghisap madunya. Akan ada kopi Sugara dengan madu Sugara. Tepuk tangan Pak Haji. Bisa aja. Nah coba, kemarin saya kesini tuh nggak ada nih pohon pisang ini. Nggak ada pohon pisang. Bisa hari ini ada keluar pisangnya. Hebat Bapak. Hah? Itulah. Fakta loh ini. Hari ini sudah ada tuh keluar gitu. Nah, apa ini bukan sekedar hiasan, tapi ingat, ini pesan filosofinya Pak Haji. Saya kalau bicara Pak Haji itu banyak lama itu yang saya tangkap sebut Pak Haji itu ingin menyampaikan apa sih? Ya,
Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa kita rubah. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita tidak mau merubah. Betul? Betul. Betul. Jadi majunya desa ini tergantung masyarakat Karanggintung mau berubah enggak. Jangan yang dampingi anak-anak nonton, ya nonton TV Superman gitu. Jangan dibiarkan dampingi. Kalau kamu pengen menjadi kayak Batman, kalau kamu pengen jadi kayak Superman, kamu harus berubah. Lihat, Superman tidak akan bisa mengalahkan musuhnya kalau dia tidak berubah menjadi Superman. Benar betul? Betul. Batman selama dia tidak berubah menjadi Batman nggak bisa. Dia harus berubah menjadi Batman, maka dia menjadi orang yang kuat. Nah, yang kowe kepengin dadi wong pinter, uripmu sukses, kowe kudu merubah dirimu. Harus menjadi orang yang kemarin malas menjadi rajin, yang kemudian kemarin pemalu harus berubah menjadi punya keberanian. Dan ini yang saya dapat nilai dari Pak Haji Gondrong dan kakaknya. Itu nanti ada di dalam buku sejarah berdirinya Sugara. Ya, artinya pembelajaran hidupnya Pak Haji Gondrong dengan keluarga itu yang harus jenengan pelajari, bukan apa hari ini di sini banyak mobil yang tua-tua. Ya, mobil tua ini bukan sekedar Pak Haji pamer mau mobil antik mahal, bukan. Tapi ingat, pesan orang tua adalah wasiat buat kita. Tapi kalau pesen ya, Bu, neng dongake putra wayah jenengan cing arep merantau. Ya alhamdulillah, moga-moga nang kowe urip pegawean, awas ya. Sing bayare akeh nyambut gawemu sing bener, kemudian sing aja ali marang ibadah. Insya Allah mesuk mben kowe tekan anak buku bisa tekan Mekah. Allahumma Amin. Dadi cukup doa moga-moga jenengan urip gawean ning anakku ya. Sing selamat. Insya Allah urip gawean selamat ning ora tau dibayar. Oke, Ibu sekalian, Bapak sekalian, ya. Mari kita bersama-sama doakan supaya apa yang dicita-citakan oleh Pak Haji Gondrong dan keluarganya sumrambah kepada seluruh masyarakat, akan memberikan satu kemajuan yang luar biasa buat kita semuanya. Ya. Kemudian di akhir sambutan saya sangat menghormati beliau Bu PJ yang hari ini mewakilkan kepada Pak Didik, saudara saya, Kepala Dinas Perindustrian. Ya. Tadi menyampaikan akan ikut membantu menyelesaikan lapangan pekerjaan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Kopi Sugara ini, walaupun Mas Desta tadi ngomong dengan secangkir kopi, tetapi kita bisa membuat lapangan pekerjaan. Mohon maaf, jangan disebut secangkir kopinya, tapi serata secangkir kopi itu yang pesen berturut-turut dan harganya itu tidak seperti kopi yang di pinggir jalan. Ini adalah kopi yang berkualitas, kopi yang banyak dicari orang, dan beginilah cara menikmati kopi yang sesungguhnya. Orang Karanggintung jangan pernah merasa menjadi orang kampung yang jauh dari pemukiman, tapi ajak orang kota, datanglah kamu ke kampungku, bahwa kamu lebih kampung daripada kampungku. Tepuk tangan. Dan itu tadi tersirat dari sambutannya Pak Didik. Saya tuh kaget ke sini ternyata ada. Ternyata kampung kita lebih kampung dari sini ya Pak. Nah ini belum dicek keliling, karena di sana sudah ada kolam, ya sudah ada kolam. Yeah. Nah yang terakhir, insya Allah nanti Kopi Sugara bersinergi dengan Huntara menjadi objek wisata, banyak orang yang datang ke sana nanti masuk ke sini. Tapi kalau Huntara yang di sini, Kopi Sugara yang di sana, maka orang ke Kopi Sugara tidak ke Huntara. Tapi karena Huntara yang di pinggir jalan, maka orang ke Huntara, di sana ada outletnya, maka akan wisatanya ke sini. Jadi ini melengkapi dan bersinergi antara kampung Sugara dengan Huntara. Mohon maaf bila tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian. Itu kata Allah. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin semua yang ada di sini ingin hidup bahagia. Betul tidak, Bu? Betul. Saya yakin semua yang hidup di sini atau yang ada di sini ingin hatinya tentram, ingin selalu ditambah nikmat oleh Allah. Yakin itu pasti yang namanya manusia. Oleh karena itu Allah ngasih tahu kepada kita, kalau ingin hidup bahagia maka kuncinya adalah syukur. Allah menjanjikan jika bersyukur terhadap nikmat dari Allah, maka yakin pasti akan ditambah. Nikmat tidak akan hilang kalau kita bersyukur kepada Allah. Jabatan akan terasa nikmat kalau kita bersyukur kepada Allah. Jadi seorang petani pun akan terasa nikmat kalau bersyukur kepada Allah. Cuma seperti apakah syukur? Terkadang kita sering mendengar kata syukur, dari segi mana terkadang kita tidak paham. Ternyata syukuran itu, ya, bersyukur kepada Allah itu kuncinya 3. Kuncinya 3. Kalau ingin bersyukur kepada Allah, jalani 3 hal. Pertama, kata para ulama, pertama yaitu yakin bahwa semua nikmat yang ada pada diri kita itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Apapun nikmat yang kamu rasakan itu dari Allah. Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Turmono yang saya hormati, beliau jadi pejabat itu dari siapa? Apakah karena kepintaran beliau? Bukan, itu dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Guru ya, yang sudah P3K, yang diangkat jadi PNS merasa hebat. Wah, saya hebat sudah P3K. Dia udah lama jadi guru, nggak diangkat. Gagal terus, berarti saya lebih pintar dari dia. Itu berarti tidak bersyukur. Kenapa? Karena lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, coba tahan nafas 10 detik, Bu. Tahan nafas, jangan ada yang ngomong. Coba tahan nafas 10 detik. Jangan ada yang ngomong. Tambah 10 detik. Sampai nggak, Bu? Itu bisa bernapas nikmat tidak? Itu dari siapa? Dari Allah. Maka sadari semua yang kita rasakan ini adalah dari Allah, bukan kehebatan kita. Maka kenapa ya? Kenapa Qarun itu ditenggelamkan ke dasar bumi? Karena dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Ketika Qarun memamerkan harta kekayaannya, orang-orang memuji Qarun, orang-orang menyanjung Qarun, dan Qarun mengatakan, aku bisa seperti ini karena kepintaranku, sehingga Allah menenggelamkan dia ke dasar tanah. Dia lupa Allah. Nah, itu yang pertama. Untuk jadi hamba yang bersyukur, sadari semua yang ada pada kita dari berbagai macam nikmat itu adalah dari Allah. Yang kedua, kunci untuk jadi hamba yang bersyukur adalah jangan lupa memuji Allah. Bapak Ibu, kalau ada orang yang baik kepada kita, kita suka muji dia nggak? Suka. Ibu, suami di rumah baik, kapan dibilang sama temannya, suami saya baik, ngasih nafkah juga sehari sampai 500.000, kadang-kadang 1 juta sehari, kali 30 hari berapa? Itu kita diperlakukan dengan baik oleh manusia, kita sering memuji dia. Pak Haji baik sama semua orang, pasti banyak yang muji Pak Haji, walaupun tidak sedikit juga yang
yang benci. Nggak aneh ya. Hidup itu ada yang senang, ada yang benci, ada yang suka, ada yang benci, ada yang biasa-biasa saja. Nah, ketika kita mendapat kebaikan dari orang, kita sering memujinya, apalagi ini kebaikan dari Allah yang tiada batas. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat dari Allah, tidak akan terhitung banyaknya. Saking banyaknya nikmat dari Allah yang kita rasakan, jika seandainya dihitung kalkulator seperti apapun, komputer secanggih apapun, untuk menghitung nikmat dari Allah tidak akan terhitung banyaknya, saking banyaknya. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Artinya apa? Perbanyak memuji Allah. Mau minum, alhamdulillah. Mau makan mendoan, alhamdulillah. Mau pakai sandal, alhamdulillah. Itu kebiasaan Nabi Nuh. Minum saja Nabi Nuh tidak lupa Allah. Kita, ibu kalau minum suka baca alhamdulillah, suka baca bismillah. Kalau mau minum, setelah minum suka baca alhamdulillah. Kebanyakan lupa. Terus terang saja, kebanyakan kalian. Kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur adalah kita harus taat kepadanya. Maka para ulama mendefinisikan syukur adalah sarful abdi jami'an ma an'amallah ila ma khuliqa li azli. Syukur adalah seorang hamba menggunakan setiap nikmat dari Allah untuk tujuan nikmat itu diciptakan. Artinya apa? Bu, Pak, kita punya tangan. Punya tangan, Bu? Ada tangannya ya? Ada? Masih ada? Ada. Ya. Kita punya tangan. Allah ngasih kita tangan untuk apa? Supaya bisa dipakai ibadah. Ketika tangan ini bisa dipakai ibadah, itulah syukur. Ada tidak orang yang punya tangan tapi tangannya tidak mau dipakai ibadah? Ada tidak? Banyak. Itulah kufur nikmat. Jadi syukur itu artinya menggunakan seluruh nikmat dari Allah untuk ibadah kepadanya, untuk taat kepadanya. Allah ngasih kita mata untuk apa? Supaya bisa ibadah. Kalau mata ini digunakan membaca Quran, kalau mata ini digunakan dalam hal-hal yang baik yang Allah ridhoi, itulah syukur. Sebaliknya, kalau mata ini digunakan untuk hal-hal yang Allah murkai, matanya jelalatan ke sana kemari, matanya selalu melihat hal-hal yang Allah haramkan, itulah kufur. Artinya menyalahgunakan nikmat dari Allah untuk maksiat, itu kufur. Sementara syukur adalah menggunakan seluruh nikmat dari Allah untuk ibadah, untuk ketaatan kepadanya. Nah, itulah secara singkat makna dari syukur. Yang pertama yaitu sadari semua nikmat yang kita rasakan semuanya dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Yang kedua, ya, perbanyak memuji Allah. Dikasih sama manusia saja kita memujinya, apalagi Allah yang pemberiannya tiada batas. Perbanyak memuji Allah. Jangan lupa memuji Allah setiap hari. Alhamdulillah. Yang ketiga, gunakan seluruh nikmat dari Allah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, menjadi hamba-hamba yang taat kepadanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangannya. Semoga bisa diamalkan oleh kita semua. Amin. Terakhir, saya tutup tausiah ini dengan doa. Mudah-mudahan Kampung Kopi Sugara ini menjadi tempat sebagai wasilah daripada lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya di Desa Karanggintung, sehingga bisa mensejahterakan umat dan munculnya berkah-berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan setiap langkah kita, memberkahi setiap langkah kita. Dan tidak lupa Bapak Ibu semua yang hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusannya, memberkahi segala urusan. Amin. Itu saja yang bisa disampaikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, untuk acara selanjutnya yaitu minum kopi. Sudah dipastikan memegang kopi semuanya? Sudah. Dengan hitungan ketiga kita ucapkan bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dodok bisa. Yang mana urung minum gini kan? Monggo pelan-pelan saged dihabiskan. Yang panas di didam. Lebih entose nggih. Bagaimana nikmatnya kopi Sugara? Bapak Ibu? Mantap. Sambil menikmati kopi dan hidangan yang lainnya, Bapak Ibu saged santai Kopi. sekedap untuk nanti melanjutkan acara yang berikutnya. Yo, selamat minum. Coba Bu, nikmat Bu. Diangkat Bu, ya. 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 Mimi pakai ini, Ini Dedek mau ngopi ini Dedek. Ya. Bapak Ibu hadirin semuanya, untuk informasi tadi sudah disampaikan oleh Despa, untuk kebun kopi ada 11 titik atau 11 kebun dari sekitar lingkungan Desa Karanggitung. Acara yang selanjutnya dimohon Bapak Ibu berkenan berjalan-jalan sebelum melihat kebun kopi. Kita nanti bersama-sama menuju ke gerbang untuk membuka secara resmi grand opening wisata edukasi Kampung Kopi Sugara. Ini coba aja, untuk Sugara sendiri itu artinya apa Pak? Sugara itu gimana ya, kita mengartikan bahwa Sugara adalah yang punya karisma, pesona, terus ya berkarakter lah, yang berkarakter dan yang monggo sami siap bekerja keras. Jadi kalau mempunyai sesuatu keinginan itu harus tercapai. Nah setelah itu hidup ini kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu. Terus tapi ada sisi dari bahasa, dari arti itu ada jeleknya juga sih. Ya, tapi gimana cara memandang sih sebenarnya? Iya. Bahwa Sugara itu gampang jatuh cinta. Oh gitu. Gampang jatuh cinta. Mantap. Jadi putranya Pak Haji semuanya ada nama Sugara semua katanya. Boleh tahu siapa itu? 3. Oh sampai ke cucunya juga. Kayak marga gitu ya. 3 anak itu cowok semua. Yang pertama Angga Tegar Sugara. Terus yang ini Despa Damar Sugara. Terus yang ketiga Muayyad Bila Sugara. Sampai cucu. Sampai cucu ada Sugara semuanya. Saya lupa namanya. Oh gitu. Nama cucu lupa. Baru 2 tapi udah lupa. Tapi pokoknya ingatnya Sugara aja. Iya. Namanya Sugara. Ini cuma 3 putranya apa mau nambah lagi tuh Pak? Saya keinginan pengen lagi. Oh pengen lagi? Karena kita 3 tuh cowok. Oh gitu. Ya, saya pengen punya anak. Bapak Ibu hadirin semuanya yang tapi saya istri udah nggak mau. Oh gitu. Jadi saya sebenarnya izin. Ya, kalau memang keberatan ya yang lain aja gimana gitu. sudah kopi semua.